Assalamualaikum Sobat Orly, bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, pasti sudah menantikan kisah selanjutnya kan? Iyalah, aku. Kok Alia? Loh pasti, kalau aku nungguin itu sahabat Orly juga nungguin. Oh begitu. BTW, aku belum nyapa nih sahabat Orly. Hai sahabat Orly. Assalamualaikum. Di sini Alia dan Ustazah Ica. Kali ini pasti Alia akan nagih janji. Iyalah. Ayo ceritakan, kemarin kan katanya ada salah satu kejadian berhubungan dengan iblis. Tuh. Iya, betul sekali. Kali ini kisahnya adalah mengalahkan iblis, masih diambil dari buku Sigma Daya Insani, serial 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama. Nabi Idris alaihissalam memiliki banyak kepandaian. Di antara kepandaian yang dimilikinya yakni beliau sangat pandai menjahit. Hasil jahitannya sungguh rapi. Kepandaian dan kesolehan Nabi Idris alaihissalam membuat iblis iri. Oleh karena itu, mereka ingin menggoda Nabi Idris alaihissalam untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, ketika Nabi Idris alaihissalam sedang menjahit baju, tiba-tiba muncullah seorang lelaki, tidak diketahui dari mana datangnya lelaki itu. Dia muncul di depan pintu rumah Nabi Idris alaihissalam sambil memegang sebutir telur di tangannya. Dia adalah iblis yang sedang menyamar. Iblis itu mengetuk pintu rumah Nabi Idris. "Ya Nabiullah, bisakah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini?" Nabi Idris alaihissalam menoleh sekilas. Dia sudah mengetahui bahwa ada orang berada di depannya adalah iblis yang sedang menyamar. "Bolehkah aku masuk, wahai Nabiullah?" "Kemarilah, mendekatlah padaku. Tanyakan apa yang ingin kau ketahui." Iblis yang menyamar sebagai seorang lelaki itu tersenyum senang. Dia mengira kalau Nabi Idris alaihissalam tidak mengetahui penyamarannya. Kemudian iblis mendekat kepada Nabi Idris alaihissalam. "Bisakah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini?" Kata iblis dengan senyum-senyum mengejek. Nabi Idris alaihissalam tersenyum kecil. Ditatapnya iblis sejenak. "Jangankan memasukkan dunia ini ke dalam telur sebesar ini, bahkan memasukkan dunia ke lubang jarumku ini pun Tuhanku berkuasa untuk melakukannya." Lalu secepat kilat Nabi Idris alaihissalam menusuk mata iblis dengan jarum yang dipegangnya. Jarum itu tepat mengenai mata iblis. "Ah, sakit!" Iblis sangat terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Nabi Idris alaihissalam akan menyerangnya. Terlebih lagi, iblis tidak mengira kalau Nabi Idris alaihissalam mengetahui penyamarannya. Karena tertusuk jarum, mata iblis menjadi buta. Tanpa membuang waktu, iblis pun lari tunggang langgang meninggalkan Nabi Idris alaihissalam. Sepeninggal iblis, Nabi Idris alaihissalam tersenyum. Beliau bisa mengalahkan iblis. Selain itu, ketekunannya dalam beribadah membuat seorang malaikat sangat mengagumi Nabi Idris alaihissalam. Malaikat itu pun meminta izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui Nabi Idris alaihissalam. "Siapa malaikat yang hendak bertemu dengan Nabi Idris itu?"
Pingin tahu? Bacain dulu dong kitab suci Al-Qur'annya yang berhubungan dengan kisah ini. Oh iya, kisah ini tertuang di kitab suci Al-Qur'an Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Orang yang selamat dari godaan iblis. Iblis tidak akan pernah berhenti mengganggu manusia sampai manusia itu menjadi sesat. Hanya orang-orang yang ikhlas. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka." Masya Allah, tabarakallah. Karena Alia sudah penasaran, maka Ustazah akhiri dulu kisahnya. Sampai ketemu di kisah berikutnya. Assalamualaikum. Ya.